Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, karyawan atau pegawai PT Denso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, di Selasa kedua kajian kita membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada Al-Kabiratu As-Sadisatu wal Khamsun. Al-Kabiratu As-Sadisatu wal Khamsun, dosa besar yang ke-56. Dosa besar yang ke-56. Al-Imam Al-Zahabi meletakkan dosa besar yang ke-56 adalah labsu al-hariri wal-zahabi lirrijal. Labsul hariri wal-zahab lirrijal. Laki-laki yang menggunakan sutra atau emas. Laki-laki yang menggunakan sutra atau emas, ini dosa. Ya, laki-laki yang menggunakan sutra atau emas maka dihukumi dosa, dan dosanya dosa besar. Bila disebutkan di sini laki-laki, maka keluar dari pembahasan kita wanita. Artinya wanita tidak masuk ke dalam pembahasan ini. Wanita tidak masuk ke dalam pembahasan ini. Maksudnya wanita yang memakai sutra atau memakai emas maka tidak berdosa. Maka tidak berdosa. Bila wanita memakai sutra atau emas maka tidak berdosa. Kemudian Syekh atau Al-Imam Musannif menyebutkan di sini, ia berkata wa fi sahihaini,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam dua kitab sahih yakni Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat. Barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat. Ya, kalimat ini bukan hanya sekedar khabar, akan tetapi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak memakainya di akhirat bukan berarti dia masuk surga, tetap tidak. Dan di surga tidak menggunakan sutra, bukan begitu memahaminya. Karena kalau kita memahami secara teks saja, secara nas, orang akan mengatakan biarin aja, kita nggak make di surga, apa di akhirat nggak make, toh kita tetap masuk surga begitu. Kan di surga nggak harus kita pakai sutra. Bukan begitu memahaminya. Ya, bukan begitu memahaminya. Maksudnya di sini adalah ancaman bahwa dia akan masuk ke dalam neraka, dan di neraka tidak ada sutra, sementara pakaian istimewa yang ada di surga adalah sutra. Itu yang dimaksud. Jadi ini bukan hanya sekedar khabar saja, tapi ini adalah ancaman, ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Jadi barang siapa yang memakai sutra di dunia, yakni sutra bagi laki-laki, sutra bagi laki-laki. Barang siapa yang memakai sutra, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Artinya dia akan memakaikan pakaian yang lain, akan dipakaikan dengan pakaian yang lain yang ada di neraka. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan di sini, wa hadza 'amun fil jundi wa ghairihim. Ini umum. Ya, nas ini, teks ini pemahamannya umum. Baik pada tentara atau yang lainnya. Kenapa di sini disebutkan tentara, jundu, tentara atau pasukan? Karena ya ikhwah, pakaian sutra itu di antaranya bisa untuk meringankan badan, apalagi badan yang terkena penyakit, entah penyakit gatal atau apapun, ya, dia pakai sutra. Sebagian ulama membolehkan menggunakan sutra jika ada uzur, artinya jika ada di tubuh membutuhkan penyembuhannya dengan sutra, dengan kain sutra. Diperban menggunakan sutra. Mungkin kenapa dikatakan jundu di sini, ya diperban. Kadang perban luka itu menggunakan kain yang terbuat dari sutra. Dulu belum ada kain kasa yang kayak sekarang ini, ya.
belum terbuat, belum ada yang menciptakan dunia medis kain kasa. Mereka membungkusnya menggunakan sutra. Ya, padahal kain sutra itu mahal. Kain sutra itu mahal. Nah, makanya dikatakan di sini tentara, meskipun itu tentara, maka ini umum, pada asalnya umum, ya. Umum baik pada tentara atau yang lainnya. Karena tentara terkadang membungkus lukanya dengan sutra. Liqaulihi, berdasarkan sabda beliau, hurrima labsul hariri wadh-dhahabi 'ala dzukuri ummati. Hurrima labsu al-hariri wadh-dhahabi 'ala dzukuri min ummati. Diharamkan menggunakan sutra dan emas atas laki-laki dari umatku. Atas laki-laki dari umatku. Ini menunjukkan bahwa wanita boleh. Wanita boleh menggunakan sutra dan emas. Boleh menggunakan sutra dan emas. Laki-laki tidak boleh. Laki-laki tidak boleh. Tegas sekali Nabi mengatakan di sini, ala dzukuri ummati, atas laki-laki dari umatku. Berarti wanita boleh. Berarti wanita boleh. Kemudian muallif berkata lagi, atau musannif berkata lagi, wa an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah fil aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an labsil hariri wad dibaji wa an najlisa 'alaiha. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami, ya, melarang kami, melarang kita untuk minum an-nashraba, untuk minum fi aniyatiz zahab, di dalam bejana-bejana yang terbuat dari emas. Ya, tidak boleh kita minum dari bejana yang terbuat dari emas. Ini biasanya bejana-bejana yang terbuat dari emas itu adalah bejana-bejana milik dari kerajaan atau orang-orang kaya. Makanya kalau kita melihat harta karun di sana ada emas, ya, kadang emas itu berupa cangkir, ya, berupa teko, atau berupa apapun, berupa piring, mangkok. Nah, ini menunjukkan bisa jadi pada zaman dahulu, zaman kerajaan, mereka makan dan minum menggunakan bejana emas, menggunakan bejana emas. Nah, Nabi melarang untuk umatnya untuk minum dari bejana yang terbuat dari emas, yang terbuat dari emas. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dzahabi, dari bejana yang terbuat dari emas, wal fiddah, dan juga perak. Dan juga perak. Perak tidak boleh, atau kita makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari perak, ya, terbuat dari perak. Wa an na'kula fiha wa an labsil hariri, dan juga kita makan di dalamnya, yakni makan dengan menggunakan bejana dari emas dan perak, dan juga memakai sutra, wa labsil harir, memakai sutra. Dilarang kita menggunakan sutra. Wad dibaj, dibaj itu kain
yang agak tipis, transparan. Tapi memang biasanya dibaj itu juga terbuat dari sutra karena tipis, transparan. Apa dibaj? Dibaj itu bahasa Indonesianya kayak brokat. Antum tahu brokat? Apa brokat? Tahu nggak? Brokat itu pakaian Jawa, pakaian tradisional Jawa. Antum pernah lihat sinden? Sinden kan pakaian tipis tuh. Itu brokat namanya. Tahu sinden kan? Masa nggak tahu sinden? Gimana? Ya, pakaiannya begitu kan? Kayak kelambu. Tapi terbuat dari benang-benang sutra itu. Terbuat dari benang-benang sutra, pakai kayak kelambu gitu. Ya, pakaian-pakaian adat Jawa itu namanya brokat. Bahannya dari itu, brokat itu. Ya. Dan di Timur Tengah, utamanya di Saudi dan sekitarnya, atau di waktu zaman jahiliyah, pakaian mereka menggunakan dari bahan itu. Ya, dari bahan itu. Ya, dia transparan memang. Terlihat bagian dalam kulitnya. Terlihat kulitnya. Pakai baju tapi terlihat kulitnya. Dulu seperti itu. Mungkin antum juga, naudzubillah ya. Ini mungkin dulu kita masih jahil ya. Nonton film India, perempuannya kan pakai brokat itu. Kalau lagi nari, dia tidak. Kan pakaiannya segini, tapi kadang dia atasnya pakai itu. Kayak pakaian tipis begitu ya, kayak pakaian tipis. Itu namanya brokat. Itu dibaj yang terbuat kain yang terbuat dari benang-benang sutra. Ya, benang-benang sutra. Dan menyebutkan Nabi kalimat dibaj di sini untuk menyebutkan contoh. Sebenarnya Nabi mengatakan walabsul harir, ini cukup. Ini sebenarnya cukup, tapi Nabi menyebutkan di sana wadibaj. Karena dibaj ini sutra yang berbentuk pakaian. Sutra yang sudah berbentuk pakaian. Kalau sutra yang masih berbentuk kain pun juga kita tidak boleh menggunakannya. Kita tidak boleh menggunakannya. Kemudian Nabi di akhirnya mengatakan wa an najlisa 'alaiha, dan kita tidak boleh duduk di atasnya. yakni duduk di atas sutra, duduk di atas bangku emas, duduk di atas bangku perak, atau mungkin alas-alas yang terbuat dari emas dan perak, dan juga tidak boleh duduk di atas alas-alas yang terbuat dari sutra. Alas-alas yang terbuat dari sutra. Mungkin yang jadi persoalan adalah, ya Ustadz, kita tidak boleh menggunakan sutra. Lalu bagaimana? Boleh nggak menjualnya? Boleh nggak membuat pakaian dari sutra? Jawab, boleh. Boleh nggak kita usaha jual beli emas? Boleh. Boleh nggak usaha jual beli perak? Boleh. Sesuatu yang dilarang untuk digunakan, apalagi untuk kaum laki, bukan berarti tidak boleh menjualnya, apalagi harganya mahal. Sutra dilarang bagi laki-laki, tapi bukan berarti kita tidak boleh menjualnya. Bahkan mungkin menjual kepada laki-laki, boleh menjualnya, boleh menjualnya. Karena terkadang kain sutra tidak harus digunakan untuk pakaian, ya kan? Kain sutra itu tidak harus digunakan untuk pakaian, iya. Seperti tadi di awal, bisa untuk perban, untuk membungkus luka, bisa. Kain sutra kan tipis dan transparan itu. Atau mungkin
Seorang laki-laki mempunyai istri, dia membelikan pakaian dari sutra kemudian dibelikan pada istrinya, boleh. Jadi bukan berarti kita dilarang untuk menjual emas, perak dan sutra. Boleh menjualnya, apalagi mungkin harganya sangat mahal. Ya. Sama seperti wanita kan tidak boleh menampakkan aurat. Dia harus menggunakan jilbab. Ketika berada di luar rumah, dia harus menggunakan pakaian syar'i yang menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Illa wajhul wal kaffan, kecuali wajah dan telapak tangan. Niqab hukumnya sunnah. Bukan berarti kita tidak boleh menjual bagian dalam wanita, pakaian dalam wanita. Usaha membuat jadi pabrik membuat pakaian dalam wanita, boleh. Laki-laki menjual BH, boleh. Kan ada tuh di pasar-pasar kaki lima itu, laki-laki tapi dia menjual tank top, menjual BH, menjual pakaian dalam. Sementara itu kan tidak ditampakkan, bahkan tidak boleh ditampakkan oleh wanita, itu pakaian dalam. Bukan berarti kita tidak boleh menjualnya, boleh menjualnya. Karena sebagian mereka ada yang salah di dalam memahami ini. Ketika kita dilarang untuk menjual sebuah pakaian yang pakaian tersebut akan menampakkan aurat wanita. Ketika seorang wanita tidak boleh menggunakan pakaian yang menampakkan auratnya, kemudian maka kita tidak boleh menjualnya, kata seperti itu. Ini tidak benar, tidak benar. Seperti wanita kan tidak boleh menggunakan kaos oblong keluar atau pakai celana pendek keluar rumah. Bukan berarti kita tidak boleh menjualnya. Boleh, kalau seandainya kita punya pabrik, punya usaha menjual itu halal, boleh. Bukan berarti tidak boleh menjualnya. Sama juga seperti parfum. Parfum. Wanita kan nggak boleh dia keluar rumah pakai parfum. Bukan berarti kita tidak boleh menjual parfum, boleh kita menjual parfum karena pembelinya bukan hanya wanita, banyak yang lainnya. Gitu. Jadi sesuatu yang dilarang dalam Islam untuk digunakan bukan berarti kita tidak boleh menjual. Kemudian juga sama seperti wanita kan diwajibkan untuk menggunakan jilbab. Bahkan jilbab yang syar'i agak lebar lah menutup aurat. Kemudian boleh nggak kita menjual jilbab yang segi 4? Boleh nggak? Boleh. Bisa jadi si wanita menggunakannya untuk jadi bagian dalamnya. Nggak harus, boleh menjual itu. Dan juga kalaupun seandainya dia bisa jadi dia pakai itu untuk suaminya di dalam. Ketika keluar dia menggunakan jilbab yang besar, boleh menjual jilbab yang segi 4. Karena salah paham sebagian ikhwan kita, bahkan bukan hanya kaum muslimin, ikhwan kita salah paham. Ketika ada seorang ikhwan dia menjual, taruhlah di kaki lima, entah Tanah Abang atau mungkin pasar induk atau di mana lah ya. Ikhwan kita ini menjual pakaian wanita. Pokoknya menjual pakaian wanita, termasuk diantaranya pakaian kaos, kaos, baju, tank top. Datang ikhwan yang jahil mengingkari, antum jualan ini, katanya gitu. Loh kenapa? Ini kan gak boleh wanita menggunakan pakaian di luar bla 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 dan seterusnya. Kan boleh. Gak boleh ini katanya. Masya Allah, jahil dia. Wanita memang tidak boleh menampakkan aurat dengan menggunakan pakaian dalam. Bukan berarti kita tidak boleh menjual pakaian itu. Boleh kita menjualnya. Boleh kita menjualnya. Nah, sama seperti ini. Emas dan perak serta sutra
diharamkan bagi laki-laki untuk menggunakannya, tapi bukan berarti tidak boleh kita menjualnya. Bahkan emas atau perak bentuknya apapun, hatta cangkir, bentuknya mangkok, bentuknya sendok, yang dilarang manusia menggunakan itu ketika makan dan minum. Ya, boleh dijual. Menjual emas tidak harus bentuknya cincin, tidak harus. Ya, boleh. Nah, ini perlu diperhatikan. Sesuatu yang dilarang dalam Islam bukan berarti tidak boleh untuk menjualnya. Ya. Berarti boleh dong menjual kemben. Menjual pakaian tradisional wanita Jawa itu, brokat tadi itu. Boleh. Ya. Terkadang manusia memiliki kebutuhan yang kita tidak tahu kebutuhannya, dan kebutuhannya ternyata menggunakan pakaian itu. Ya, dan bukan berarti dia menggunakan itu ditampakkan auratnya kepada manusia. Bisa jadi dia menggunakannya di dalam untuk bergaya di depan suaminya. Fala haraja alaih, tidak ada keberatan di dalamnya. Ya, tidak ada keberatan di dalamnya. Karena sebagian mereka mengingkari disebabkan karena itu. Nah, ini kebodohan, ketidaktahuan, kedangkalan ilmunya, sehingga dia mengingkari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, Imam Dzahabi menetapkan hukum di sini. Faman istahalla labsal hariri minar rijali fahuwa kafir. Masya Allah, keras beliau. Barang siapa yang menghalalkan menggunakan sutra bagi laki-laki, maka dia kafir. Masya Allah. Kenapa kafir? Kenapa dikatakan kafir oleh Imam Adz-Dzahabi? Karena dia telah merubah hukum Allah. Ya, merubah hukum Allah. Merubah hukum Allah, di antara pembatal keislaman itu adalah merubah hukum Allah yang tadinya halal menjadi haram, atau tadinya haram menjadi halal. Berubah hukum Allah hanya dengan perbuatannya atau dengan perkataannya, bahwa kafir, maka dia kafir. Makanya Imam Adz-Dzahabi mengatakan famanis tahalla, barang siapa yang menghalalkan. Tentunya ini bagi laki-laki. Barang siapa yang menghalalkan menggunakan sutra bagi laki-laki, maka dia kafir. Wa inna marakhasa fihi syari'u liman bihi hukkatun au jarbun au ghairuhu walil muqatilina 'inda liqa'il adu. Dan hanya saja syari', yakni Allah dan Rasulnya, memberikan rukhsah, keringanan di dalamnya. Kepada siapa? Liman bihi hukkatun au jarbun au ghairuh, bagi orang yang memiliki penyakit gatal. Hukkah itu penyakit gatal, ya. Au jarab atau luka, ya. Au ghairuhu atau yang lainnya. Walil muqatilin, dan juga untuk tentara, pasukan. Inda liqa'il adu, ketika bertemu dengan musuh, untuk menunjukkan bahwa syariat, yakni Al-Quran dan Sunnah, membolehkan sutra hanya kepada beberapa manusia. Yang pertama kepada wanita, ya, kepada wanita. Yang kedua kepada orang yang terkena penyakit, imma gatal atau luka, ya. Yang ketiga bagi para pasukan atau tentara, boleh menggunakan ini, ya. Naam. Kemudian dikatakan lagi oleh beliau, yakni penulis Al-Imam Adz-Dzahabi, wa amma labsul hariri lizinah fi haqqir rijal
faharamun bi ijma'il muslimina sawa'un akana kubaan au qibtiyan au kalusatan. Adapun menggunakan sutra hanya untuk zina, hanya untuk perhiasan, hiasan saja, hanya main-main. Fi haqqir rijal, pada hak laki-laki, yakni bagi laki-laki maksudnya. Laki-laki dia menggunakan sutra hanya untuk pamer, petantang-petenteng, ya, hanya untuk perhiasan bagi dirinya. Faharamun, maka hukumnya haram. Bi ijma'il muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Artinya Imam Zahabi mengatakan ijma' ulama, laki-laki tidak boleh menggunakan sutra. Ijma' ulama bagi laki-laki tidak boleh menggunakan sutra. Ya. Bi ijma'il muslimina sawa'un akana kubaan au qibtiyan au kalawuthatan. Baik ia menggunakannya untuk kuba ini ya apa ya, kayak semacam penutup begitu ya, au qibtiya hanya sekedar perhiasan atau gagah-gagahan saja, au kalawutha sama demikian, ya. Wa kadzalika, kalawuthah ini pakaian. Kenapa Imam Zahabi memasukkannya? Karena pakaian ini pakaian yang dipakai pada zamannya, zaman beliau. Banyak manusia menggunakan pakaian kalawuth. Kalawuth ini sebuah pakaian yang terbuat dari kain sutra. Pakaian yang sedemikian rupa bentuknya, kita juga tidak tahu bagaimana bentuknya pakaiannya. Kalawuthah ini, pakaian ini ada pada zaman Imam Az-Zahabi dan digunakan oleh laki-laki, serta laki-laki berbangga-bangga menggunakan pakaian ini. Imam Zahabi memasukkannya di sini karena ini adalah haram. Ini adalah haram menggunakan sutra. Kalau kita sekarang itu biasanya bentuknya batik. Ada kan batik dari sutra ya? Batik terbuat dari sutra. Ada haram. Ya, batik terbuat dari sutra nggak boleh. Makanya ketika antum dikasih batik atau antum beli batik, tanya, apalagi curiga nih bahannya apa nih, kok halus banget, halus, bagus, lembut. Tanya bahannya, ini terbuat dari apa? Oh, itu terbuat dari sutra. Jangan beli, karena nggak boleh antum menggunakan sutra. Sebagian kita pasrah dikasih batik terbuat dari sutra, main pakai aja. La ya akhi, haram. Tidak boleh kita menggunakan batik yang terbuat dari sutra, karena sutra adalah haram. Soal, bagaimana kalau seandainya campuran? Campuran yang dimaksud sebagiannya sutra, sebagiannya kain biasa, katun atau kain biasa. Bagaimana ya? Mungkin atasnya kain biasa, bawahnya dicampur sutra, atau atasnya sutra, bawahnya dicampur kain biasa. Ya. Maka hukumnya para ulama memberikan catatan. Yang pertama, jika ada uzur, artinya ada penyakit yang boleh disembuhkan atau yang dia mengatasinya menggunakan pakaian sutra, gatal umpama atau apa tadi sebutkan, dia pakai sutra, maka ini diperbolehkan selama mengalami sakit saja. Ketika sakitnya selesai, artinya disembuhkan oleh Allah Azza wa Jal, tidak lagi dia menggunakan sutra, sudah tidak lagi menggunakan sutra, ya, sudah dia harus jauhkan, dia harus lepas sutra itu. Demikian. Kalau pakaiannya bercampur, maka
jika memang dia harus menggunakan itu pakai. Kalau tidak maka sebaiknya tidak. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai mereka yang mengatakan dilihat dari prosentasenya. Lebih banyak mana kain biasanya apa kain sutranya saja? Apa kain sutranya? Ya. Kalau seandainya kain sutranya sedikit, paling hanya untuk kantong doang umpama. Kantongnya pakai sutra, yang lainnya pakai kain biasa. Sebagian ulama ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan. Kalau persentasenya perbandingan antara kain biasa dengan sutranya itu sutra lebih kecil, lebih didominasi oleh pakaian kain biasa, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau sutranya mendominasi, persentasenya lebih besar, kainnya atau kain katunnya atau kain selain daripada sutranya itu sedikit, maka itu tidak boleh. Kalau sutranya lebih banyak. Kalau sutranya lebih banyak, maka itu tidak diperbolehkan. Ini kalau seandainya antara sutra dengan kain biasa bercampur dan menjadi pakaian. Ya. Dan biasanya ikhwah itu juga ada terjadi seniman-seniman batik itu bikin batik dari sutra atau campuran antara sutra dengan kain. Nah, ini hati-hati antum beli. Jangan sampai membeli batik yang terbuat dari kain sutra. Banyak kaum muslimin yang tidak mengetahuinya bahwa batik tersebut yang terbuat dari sutra itu adalah haram bagi laki-laki. Bagaimana dengan wanita? Kalau wanita boleh. Kalau wanita boleh menggunakan sutra. Batik terbuat dari sutra untuk wanita boleh. Tapi batik yang terbuat dari sutra untuk laki-laki maka tidak boleh. Jadi jangan dibeli. Hati-hati. Tanya sama penjualnya, ini terbuat dari kain apa? Oh, ini terbuat dari kain katun umpama, atau kain nilon, atau kain apalah, kan ada yang nilon tuh ya. Nilon sama nggak dengan sutra nilon itu? Beda ya. Nilon beda kan dengan sutra ya. Kalau kain nilon nggak apa-apa, kalau meskipun nilonnya halus bahkan hampir mendekati sutra, tetap itu boleh. Kalau itu betul-betul nilon. Kecuali kalau mengatakan oh nilon itu sama dengan sutra, ya itu nggak boleh berarti. Kalau nilon sama dengan sutra nggak boleh. Ya, demikian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Maghrib belum. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Imam Zahabi mengatakan di sini lagi, wa kadzalika adz-dzahabu labsuhu haramun 'ala ar-rijali sawa'un akana khatiman aw hayasatan aw saqtu as-sayfi haramun labsuhu aw 'amalahu. Demikian pula emas yang terbuat memakai emas adalah haram bagi laki-laki meskipun itu cincin au hayasa atau perhiasan-perhiasan yang lainnya. Hayasah bisa jadi kalung atau mungkin ban pinggang atau apapun lah ya. Tidak boleh laki-laki yang menggunakan emas, tapi kebanyakan pakai cincin. Kebanyakan pakai cincin itu emas. Fahadza la yajuz, maka ini tidak boleh. Namun kalau perak, menggunakan cincin perak itu boleh. Perak. Saya tidak tahu apakah perak itu besi putih atau bukan. Karena ada yang mengatakan besi putih itu adalah perak. Atau emas putih bilangnya. Emas putih itu perak apa emas itu? Emas putih, emas itu kan emas kuning. Apa krom itu? Tapi aslinya emas itu. Bahan dasarnya emas. Oh, nggak boleh kalau gitu. Emas putih, kalau memang itu emas putih ya, bukan perak, karena perak beda. Kalau itu emas putih, maka
tidak boleh. Seorang laki-laki menggunakan cincin atau kalung atau gelang yang terbuat dari emas putih. Kalau besi putih apa besi putih? Besi putih apa tuh? Karena sekarang itu macam-macam lafaznya. Ada emas putih, ada perak, ada besi putih. Ini besi putih apa maksudnya? Apa besi bahannya atau perak? Oh, itu tanya sama penjualnya itu. Ini besi putih itu maksudnya apa? Apakah terbuat dari besi? Karena bisa jadi besi putih itu kayak pelor gitu ya, tidak? Kan ada tuh besi putih yang sebulat seperti bola biliar itu kan gedenya segitu. Tapi warna putih. Itu kan besi putih itu. Nah, itu digunakan untuk pelor apa gitu kan, dalamnya kelahar gitu kan. Kalau memang itu besi putih, maka diperbolehkan. Ya, besi putih diperbolehkan. Selain daripada emas, ya. Jadi kalau perak diperbolehkan, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin dari perak karena ada kebutuhan, ya. Saktu seifin ini sarung pedang terbuat dari emas. Ini nggak boleh, ya. Biasanya prajurit kelas tinggi itu ya, Pak Bangsa Panglima, Wakil Panglima, kalau pakai pedang itu sarungnya emas. Itu nggak boleh. Nabi sudah melarang. Saktu seifin, ya. Sarung pedang tidak boleh menggunakan emas. Haramun labsuhu, haram memakainya, wa amaluhu, dan juga membuatnya. Tidak boleh membuat sarung pedang dari emas. Kalau cincin bagaimana? Ya boleh kita bikin cincin dari emas. Boleh. Karena yang memakai cincin tidak harus laki-laki. Wanita juga diperbolehkan menggunakan emas. Nah, ini juga untuk mengingatkan bagi para jomblo yang pengen nikah, ketika ingin menikah pakai diikat dengan cincin, ya. Jangan pakai emas cincinnya. Cukup wanitanya saja yang pakai cincin emas, laki-lakinya nggak usah. Ataupun kalau pengen pakai cincin, bilang kita untuk laki-laki terbuat dari perak, begitu. Jangan sama-sama emas, karena sebagian mereka ada. Ini cincin apa? Cincin kawin terbuat dari emas, dua-duanya emas. Untuk perempuan emas, untuk laki-lakinya emas. Nggak boleh laki-laki menggunakan emas, haram. Ya, tidak boleh. Bila perlu dibedakan, untuk laki-laki perak, untuk wanita emas. Ini hanya sekedar untuk mengikat saja tanda. Sebenarnya nggak pakai cincin juga nggak apa-apa gitu kan. Dan tidak boleh kita tukar cincin, ini budaya barat, tukar-tukar cincin itu, ya. Tukar-tukar cincin, tukar-tukar kalung, tukar-tukar gelang, ini budaya mereka. Atau antum hanya membelikan khusus untuk mempelai wanitanya saja, antum nggak pakai. Itu lebih utama, lebih bagus. Ya, sebagai mas kawinnya cincin sekian gram, dibayar tunai, pakai cincin emas. Ya, laki-lakinya nggak usah pakai emas, nggak usah pakai cincin gitu, tidak usah pakai cincin. Ini budaya bukan budaya Islam. Ketika menikah tukar-tukar cincin, itu bukan budaya Islam. Yang ada emas itu dijadikan mas kawin, mahar, ya, mas kawin. Ya namanya mas kawinnya pakai emas. Masa pas kawin pakai kain gitu kan? Mas kawinnya emas, nama juga mas kawin gitu kan. Pakai emas. Mahar. Boleh. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang ada di tangannya khatiman min zahab,
cincin dari emas. Fanaza'ahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencabutnya, atau Nabi memerintahkan untuk dicabut. Buang cincin itu. Ya, buang cincin itu. Kalau Adi bin Hatim itu kalung salib terbuat dari emas. Nabi memerintahkan untuk membuang kalung emas itu dari Adi bin Hatim, kalung salib dari emas. Dan bahkan Nabi mengatakan salib itu berhala. Ya Adi, buang berhala itu, engkau tidak membutuhkan berhala itu. Jadi salib itu dikatakan oleh Rasulullah itu berhala, karena memang Nasara sekarang mereka menyembah salib. Salib dijadikan satu simbol yang sangat sakral sekali, layaknya seperti Al-Quran yang tidak boleh diinjak. Ya, seperti surah Al-Quran kan nggak boleh diinjak. Itu salib nggak boleh diinjak, disakralkan oleh mereka. Makanya Nabi mengatakan itu berhala. Salib itu berhala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'madu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'alaha fi yadihi. Seseorang di antara kalian ada yang sengaja mengambil batu panas dari api neraka lalu ia masukkan ke dalam jarinya. Maksudnya apa? Dia pakai cincin emas. Nabi menganalogikan dengan itu batu dari api neraka. Itu batu dari api neraka. Ada di antara kalian yang sengaja mengambil batu dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam tangannya. Yani mereka mengambil emas untuk dimasukkan ke dalam tangannya, dibuat cincin. Untuk menunjukkan bahwa dilarang bagi kaum laki-laki menggunakan emas. Dan bagi laki-laki yang menggunakan emas, ya, dia sengaja menggunakan emas, maka dia dosa besar. Hukumnya dosa besar. Ustadz, yang pakai laki-laki ini non muslim. Ya udah, kalau non muslim gak usah diributkan. Ya, mereka nggak ada hak untuk untuk menjalankan hukum Islam. Itu kan hukum Islam. Dilarang menggunakan emas adalah hukum Islam bagi laki-laki. Non muslim ya tidak masuk ke dalam pembahasan ini. Lain persoalan, dan jangan digubris. Ya, jangan digubris. Yang jadi permasalahan adalah bila laki-laki muslim menggunakan emas. Nasihati dia bahwa Islam mengharamkan laki-laki menggunakan emas dan dosanya besar. Dosanya besar. Sekarang itu banyak diremehkan. Dia pakai kalungnya masya Allah. Di medsos ada tuh. Ya, entah di TikTok atau di Instagram, pamer dia muslim loh, dia ngaku sholat, masya Allah gitu kan, tapi cincin emasnya ya Allah di 5 jari dimasukin, pamer lagi begini. Muslim dia, haram, ya. Islam menetapkan dosa besar bagi seorang muslim menggunakan cincin emas. Ya. Iya, ini yang bisa. Oh, sebentar. Satu lagi. Ikhtalafal ulama'u fi jawazi lubsi as-sabiyil harir wal dhahab. Berbeda pendapat para ulama tentang apakah boleh anak kecil menggunakan sutra atau emas. Berbeda pendapat para ulama. Sebagian ulama memberikan rukhsah, artinya membolehkan. Farakhasa fihi qaumun wa mana'a minhu akharun. Sebagian mereka membolehkan, sebagian lagi melarang. Ya, melarang. Berdasarkan dengan sabda Nabi tentang sutra dan emas, hadzani haramun 'ala dzukuri ummati halun liinathihim. Dua ini haram kata Nabi. Dua ini yaitu emas dan
sutra. Dua ini haram bagi laki-laki dari umatku dan halal bagi wanitanya. Maka anak-anak laki-laki masuk ke dalamnya karena hadis ini umum. Anak laki-laki tidak boleh menggunakan emas. Kalau perempuan boleh. Kalau perempuan boleh. Dan ini adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, fa nas'alullaha taufiqa lima yuhibbu wa yarda innahu jawadun karim. Ya, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.